Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Dan hari ini masih bersama Bapak Ahmad Rosadi, kelas 12 IPS 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Hari ini setelah minggu yang lalu kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester, yang hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Bapak berharap bagi siswa yang nilainya cukup bagus, cukup baik, kalian bisa terus mempertahankan dan bahkan harus bisa terus meningkatkan performa kalian. Dan bagi siswa yang mungkin nilainya masih merasa belum puas atau merasa kemudian seharusnya bisa ditambah lagi, ayo, kalian harus lebih keras lagi berusaha, harus lebih kuat lagi, harus lebih punya tekad lagi agar kemudian kedepannya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat, dalam proses pendidikan tentu banyak item di sana. Kita mengenal penilaian akhlak ya, terkait dengan sikap kita, lalu kemudian juga terkait dengan kemampuan akademis kita ya, atau kognitif kita. Jadi dua-duanya harus bagus. Akhlak kita harus bagus, lalu kemudian pemahaman kita, pengetahuan kita juga harus bagus. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru ya, dimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk kelas 12 ini kita sudah membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan ya, ketika awal-awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949, lalu kemudian dilanjutkan dengan kehidupan pada masa ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Nah, kita akan sedikit mundur ke belakang ya, mengingat kembali terutama pada materi terakhir ketika kita bicara tentang demokrasi liberal, bahwa demokrasi liberal itu sendiri memberikan kekuasaan ataupun mandat kekuasaan kepada Perdana Menteri. Di dalam hal ini berarti parlemen berkuasa seperti itu, yang eksekutifnya di sini adalah seorang Perdana Menteri dan dia nanti bertanggung jawab kepada parlemen, kepada DPR. Adapun posisi presiden hanya sebagai simbol, hanya sebagai kepala negara gitu. Jadi presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, setelah dekret presiden tahun 1959, maka kemudian pola itu berubah ya. Ada mungkin ketidakpuasan dari Soekarno, ada rasa dalam tanda kutip rasa gemes ya dari Soekarno terhadap perdana menteri yang berjalan sebelumnya, di mana adanya gesekan, ada juga kemudian bisa dikatakan konflik antar partai yang ada di parlemen itu malah kemudian tidak menimbulkan kekuatan dalam pemerintahan Indonesia, sebaliknya malah kemudian menimbulkan perpecahan. Nah, situasi tersebut ditambah kemudian permasalahan ekonomi, terjadi resesi, nilai rupiah turun, lalu kemudian ada juga faktor-faktor lain internal, katakan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, maka kemudian hal itu memuncak ya, dan membuat presiden melakukan langkah drastis untuk mengeluarkan dekret presiden tahun 1959, membubarkan Dewan Konstituante dan poin-poin lainnya nanti akan kita lihat lagi, yang pada akhirnya mengakhiri masa demokrasi liberal di Indonesia. Dan akhir dari demokrasi liberal itu juga sekaligus menjadi awal dari sebuah tatanan kehidupan demokrasi yang baru di Indonesia yang kita kenal dengan nama demokrasi terpimpin. Dan hari inilah yang akan kita bahas tentang Indonesian Life in Guided Democracy, tentang kehidupan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kita akan lihat di sini ada sebuah gambar. Ini Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Ini ketika beliau berpidato
di Istana Merdeka atau Istana Negara. Di sini kalau kita perhatikan dikelilingi oleh para petinggi baik sipil ataupun militer yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa Soekarno ingin menancapkan kembali kekuatannya, ingin menancapkan kembali hegemoni dan juga kekuasaannya. Ya, kita lihat ada sebuah prolog di sini. Tahu nggak sih kalau setelah merdeka tahun 1945 sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Setelah dalam tanda kutip mencoba demokrasi liberal, kemudian Indonesia berubah haluan menjadi sistem demokrasi terpimpin seperti yang tadi saya singgung. Nah, apa sih maksud dari perubahan ini? Nah, pada intinya demokrasi terpimpin itu adalah ketika seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara itu berpusat ya secara terpimpin pada satu sosok, ya, pada satu pimpinan saat itu. Siapa lagi kalau bukan Soekarno. Nah, masa demokrasi terpimpin ini dimulai ketika dekret presiden yang tadi sempat disinggung tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, anak bapak semuanya, berkaitan dengan demokrasi terpimpin ini kita akan bagi menjadi beberapa sub pokok kajian. Yang pertama kita lihat tentang kondisi politik di Indonesia ya. Lalu kemudian peristiwa penting yang terjadi rentang waktu tahun 1959 sampai dengan akhir nanti dari masa demokrasi terpimpin. Lalu kemudian ada kondisi ekonomi, kondisi sosial dan juga budaya. Jadi kita akan lihat satu persatu. Untuk hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada kondisi politik ya pada masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini ada dekret presiden. Dekret presiden 5 Juli 1959 ini penting untuk kita ingat kembali ya. Jadi ini menjadi kuburan dari demokrasi liberal dan menjadi rahim lahirnya demokrasi terpimpin. Kita lihat yang pertama, pembubaran konstituante. Ya, mungkin masih ingat ya anak-anak bapak semuanya bahwa konstituante ini mendapatkan mandat ya saat tahun 1950 itu untuk bisa menghasilkan undang-undang baru ya, pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sambil menunggu Dewan Konstituante menghasilkan undang-undang yang baru, maka kemudian Indonesia saat itu untuk sementara memakai Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi ternyata sampai dengan akhir masa demokrasi liberal dan sampai baru lagi demokrasi terpimpin itu tidak terwujud ya, maka kemudian Soekarno melakukan langkah drastis, bubarkan Dewan Konstituante. Lalu poin yang kedua adalah tidak berlakunya undang-undang sementara yang tadi saya singgung ya. Jadi sambil menunggu Dewan Konstituante menghasilkan undang-undang baru, maka ada undang-undang sementara. Nah, karena undang-undang baru tidak lahir, undang-undang sementara tidak berlaku, maka kemudian mau tidak mau Soekarno akhirnya kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu dikoreksi juga apakah Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah final saat itu konteksnya atau seperti apa, karena sebelumnya sempat diminta untuk membuat undang-undang baru ya. Nanti kita bahasnya. Yang kemudian selanjutnya adalah pembentukan MPRS dan juga DPRS ya. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan juga Dewan Pertimbangan Agung sementara ini kemudian dibentuk oleh Soekarno pada tahun itu. Oke. Kita akan langsung masuk ke kondisi politik ya. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ketika kemudian dekret lahir, Kabinet Juanda dibubarkan, maka kemudian tonggak dari demokrasi terpimpin itu lahirlah sebuah kabinet yang baru yang dinamakan sebagai Kabinet Kerja satu hari pasca dekret presiden, artinya tanggal 10 Juli tahun 1959 ini ya. Nah,
Ini perlu garis bawahi, kabinet ini memiliki program kerja yang disebut dengan tri program. Apa saja? Yang pertama tentang masalah sandang pangan. Ini jelas ya, sebagai sebuah negara yang belum benar-benar mapan secara ekonomi, ya secara politik, maka urusan sandang, tempat tinggal, maksud kami pakaian ya, dan juga pangan untuk masalah makanan rakyat Indonesia ini menjadi fokus perhatian ya. Karena kondisi Indonesia, terutama masyarakat Indonesia saat itu boleh dikatakan cukup memprihatinkan ya. Kemudian yang kedua adalah keamanan dalam negeri. Ini juga penting ya, bagaimana kita bisa memperkuat dan memperkokoh bangsa Indonesia kalau kemudian muncul rongrongan dari dalam, lebih sulit itu ya. Ada istilah musuh dalam selimut, nanti kita akan lihat juga. Lalu yang ketiga adalah programnya adalah bagaimana mengembalikan Irian Barat agar kembali dalam pangkuan Indonesia ya. Ini 3 hal yang menjadi prioritas dari kabinet kerja yang dibentuk tanggal 10 Juli tahun 1959. Nah, lalu kita akan lihat kebijakan apa sih yang dilakukan oleh Soekarno di kabinet kerja ini. Tentu kebijakan tersebut ada yang fokus ke dalam, ada yang kemudian juga fokus keluar ya, karena memperkuat dalam juga kita harus membangun jaringan keluar ya, karena Indonesia perlu hubungan diplomatik, perlu juga menunjukkan eksistensinya kepada negara luar agar kemudian bisa dilirik, diakui, dan dihargai sebagai sebuah bangsa ya. Nah, kita lihat poin yang pertama yang dilakukan oleh Soekarno. Yang pertama adalah menjadikan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Ini pidato yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus ya 1959 itu dijadikan sebagai garis besar haluan negara atau GBH-nya. Jadi pidato Bung Karno itu tebal sekali, halamannya sangat banyak sekali. Nah, poin-poin di dalam pidato itu dijadikan sebagai dasar, sebagai acuan, sebagai landasan akan dibawa kemana negara Indonesia ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, Presiden melalui sidang umum MPRS ya, mohon maaf, Presiden ya, kita ke bawah dulu di sini. Presiden membentuk DPR GR atau DPR gotong royong, pengganti dari DPR sebelumnya ya, dimana DPR sebelumnya ini yang sempat kita singgung yang disebut dengan DPRS itu, Dewan Perwakilan Rakyat sementara, ini secara mengejutkan menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau kita singkat menjadi APBN. Jadi Soekarno kesal gitu kan, akhirnya DPRS dibubarkan ya, dan membentuk DPR GR tanggal 25 Juni tahun 1960. Ini dari sini saja kita melihat ini sudah inkonstitusional sebenarnya ya, karena DPR yang notabene sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kinerja presiden itu dibubarkan oleh presiden ya. Ini agak menarik dan cukup cukup bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Kemudian yang ketiga ya, MPRS, lalu kemudian DPR GR, lalu kemudian DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, lalu kemudian Depernas dan juga Pro Nasional itu disatukan oleh presiden menjadi satu grup yang besar ya, yang disebut dengan regrouping kabinet. Ini juga sebuah keganjilan, bagaimana mungkin ya lembaga-lembaga ini yang seharusnya berdiri secara independen, satu sama lain saling mengawasi, saling menguatkan, itu kemudian disatukan gitu ya, disatukan menjadi yang disebut dengan regrouping kabinet. Nah, yang selanjutnya lewat sidang umum MPRS tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Coba jadi kan ini agak unik, agak aneh ya,
Biasanya kalau yang seumur hidup tuh raja gitu kan, ratu, kaisar, sultan dan sebagainya. Nah ini presiden yang negaranya menganut sistem demokrasi diangkat sebagai presiden seumur hidup. Jadi kalau belum meninggal ya belum diganti. Ya, ini apa namanya, aneh sekali ya. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya ya itu terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Ini sudah dibahas pada materi-materi awal terkait dengan integrasi saat itu. Nah, lalu Presiden juga mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Nah, Presiden tuh benar-benar ingin menancapkan kukunya dimanapun. Di legislatif dia sudah melakukan, di eksekutif itu sudah jelas di awal, lalu kemudian di lembaga militer pun dia mencoba menancapkan kukunya. Luar biasa ya. Lalu kemudian Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Coba gimana coba MPRS dan DPAS dipilih anggotanya oleh presiden. Padahal kerjanya mereka mengawasi dan memberikan pertimbangan kepada presiden, kan aneh gitu. Lebih aneh lagi, ketua DPAS adalah Soekarno sendiri. Coba bayangkan gitu. Jadi dia memberikan pertimbangan untuk dirinya sendiri ya. Paham nggak? Misal bapak minta pendapat gitu kan, minta pendapat gimana ya, apakah sebaiknya misal untuk menstabilkan harga, apa kita perlu mengekspor bawang putih misal. Tapi bapak nanya itu ke diri bapak sendiri gitu. Bapak meminta pertimbangan itu pada diri bapak sendiri gitu. Kan agak aneh gitu kan. Jadi Dewan Pertimbangan Agung ini ketuanya beliau yang tugasnya memberikan pertimbangan pada beliau sendiri. Ya udah, mending nggak usah ada aja sebenarnya gitu kan. Nah ini aneh ya. Kemudian dibentuk Pronasional, jadi sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi organisasi-organisasi yang dianggap bisa mengganggu pemerintah, yang dianggap bisa menjadi oposisi bagi pemerintah, bagi Soekarno, itu diberangus, dihilangkan, dan hanya satu-satunya saja organisasi yang berkaitan dengan proklamasi dan Undang-Undang 1945 yang disebut dengan Pronasional. Nah terakhir, Soekarno menerapkan paham, nah ini unik nih, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Nah ini coba dia terapkan dalam lembaga negara. Nah ini sebenarnya juga menjadi, nantinya akan menjadi kuburan bagi Soekarno dalam artian dalam pemerintahannya, karena gesekan yang terjadi antara nasionalis, golongan agamais, dan juga komunis nanti akan membuat percikan bara api di sekitar kekuasaan Soekarno. Mereka berebut pengaruh, mereka berebut perhatian dari Soekarno, yang pada akhirnya nanti berujung pada peristiwa G30 SPKI. Ya, analisanya seperti itu. Baik, dalam negeri sudah. Sekarang kita lihat kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita bahas itu, ada istilah yang muncul saat itu yang disebut dengan All Devo dan juga Nevo. Ya, All Devo artinya All Established Force. Ini negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Lalu kemudian ada Nevo, New Emerging Force, atau negara-negara anti kolonialis dan anti imperialisme. Tapi nanti ini mengarah pada negara-negara yang berbau komunis gitu. Jadi kalau All Devo tuh misal ada Amerika, Inggris, Italia, seperti itu ya. Sedangkan kalau Nevo itu lebih seperti negara-negara anti kolonialis dan anti imperialis. Misal kita kenal ada RRC di sana, Republik Rakyat Cina dan sebagainya. Nah nanti dua istilah ini nanti mendukung ataupun menjadi landasan dari dua jenis program politik luar negeri yang dilakukan oleh Bung Karno pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah politik mercusuar, ya, yang kedua adalah politik poros. Ya. Politik mercusuar ini pengadaan proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka.
ya. Jadi Indonesia ingin menunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa, Indonesia tuh hebat, teknologinya juga jago dan sebagainya. Padahal kondisi ekonomi saat itu Indonesia belum bener-bener baik gitu. Tapi apa ya, ingin dilihat lah oleh negara lain gitu. Nanti wujudnya nanti akan dibangun bangunan-bangunan ikonik, bangunan-bangunan megah, hebat, yang nanti akan mencuri perhatian. Seperti itu. Contoh, ada komplek olahraga Senayan, ya, dan satu contoh lain nanti akan kita lihat. Yang kedua, politik poros, ya. Nah, politik poros ini Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan Republik Rakyat Cina, membentuk poros Jakarta Peking, lalu kemudian dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan juga Pyongyang. Jadi Vietnam itu terbagi dua, ya, ada Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Amerika Serikat, ya. Begitupun dengan Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, ini ada gambar nih berkaitan dengan tadi politik mercusuar. Ini ada gambar, ya, ini bisa kalian tebak nih gambar apa nih. Nah, tadi ini gambar apa coba, ya, coba bisa kalian jawab nih. Lalu kemudian ada ini juga, ya, ini Hotel Indonesia, ya, Hotel Indonesia yang sebelah sini. Ini salah satu bangunan yang dibuat berdasarkan pertimbangan politik mercusuar. Ini juga ada yang tahu ini apa? Nah, ya, ini adalah jembatan Semanggi, ya. Lalu kemudian di sini juga ada Monas, ya. Nah, ini politik poros di sini bertemu dengan pimpinan dari Korea Utara saat itu. Nah, kemudian jadi ini kakek dari presiden Korea Utara yang sekarang, ya. Jadi kalau sekarang tuh cucunya, sebelumnya ayahnya, nah sebelumnya kakeknya ini. Kalau dilihat dari gayanya mirip, ya, mirip sekali dengan presiden Korea Utara yang sekarang, Kim Jong Un, ya. Kim Jong Un, ayahnya tuh Kim Jong Il. Nah, ini kakeknya namanya Kim Il Sung. Ini pendiri dari Korea Utara, ya. Nah, ini kemudian Mao Zedong atau tulisan Mao Zedong, ya, pemimpin RRC saat itu. Nah, ini adalah penerus dari Mao Zedong, ya. Lalu kemudian ini adalah Ho Chi Minh, pemimpin dari Vietnam Utara, diabadikan menjadi Ho Chi Minh City, ya, kota Ho Chi Minh. Lalu ini adalah pemimpin Rusia, ya. Nah, itu dia, ya, tentang kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, maksud kami demokrasi terpimpin, ya. Di sini ada kata-kata Soekarno, ya. Nasional kita setia kepada Pancasila, internasional kita setia kepada Pancasila, nasional kita setia kepada proklamasi, internasional kita setia pada proklamasi, ya. Ini diucapkan dalam pidato penemuan kembali revolusi kita tahun 1949, ya. Nah, ini ada cuplikannya, video ketika Soekarno berpidato, ya. Tahun 1959. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional ini kita. Nantinya video ini, maksud kami pidato ini yang diucapkan oleh Bung Karno ini
ini menjadi landasan GBHN, ya, dijadikan sebagai GBHN Garis Besar Haluan Negara, ya. Nah, ini ada sedikit teks yang diucapkan, jadi yang dalam pidato tadi yang di video ini dia, ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari 17 Agustus 1959. 17 Agustus, tepat 14 tahun sesudah kita mengadakan proklamasi. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara dan berbicara kepada saudara-saudara di seluruh tanah air, bahkan juga kepada saudara-saudara bangsa Indonesia yang berada di luar tanah air, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara memperingati, merayakan, mengagungkan, mencamkan proklamasi kita yang keramat itu. Nah, itu contoh, ya. Contoh pidato yang diucapkan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1959. Cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Ini kita masih bicara tentang kehidupan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Minggu depan nanti akan kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat semuanya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.